Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Sehat Pak Luli? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga Pak Luli beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Gini Pak Luli, berkaitan dengan agenda coaching Pak Luli dengan Ibu Marsiah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu selaku observer atau pengamat. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar dari Pak Luli. Yang Oke. pertama, saya perlu menyampaikan beberapa hal, Pak. Besok itu dalam proses coaching ada harus kita capai bersama. Jadi nanti observasi tersebut bertujuan untuk mendiskusikan. Yang pertama itu berdiskusi, kemudian nanti Bapak bersama Coach Siap dan Bu Marsia melakukan sebuah simulasi, dan nanti kita akan melakukan sebuah refleksi bersama. Tujuannya nanti, harapannya kita semua mengembangkan diri dalam hal penguasaan kompetensi coaching tercapaian yang sudah dibuat. Terus nanti prinsip coaching yang sudah belum dilakukan. Itu tujuan dari observasi dan Marsia besok. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan Pak Luli, dalam ranah saya selaku observer ada beberapa rubrik penilaian yang harus kita diskusikan. Yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian tersebut. Bagaimana nanti Pak Luli selaku coach menerapkan prinsip coaching dengan baik. Prinsip coaching tersebut adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, nanti bagaimana Pak Luli menjalin kemitraan dengan coachee, kemudian bagaimana Pak sehingga membuat sebuah alur atau proses yang kreatif, dan bagaimana nanti Pak Luli selaku coach dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Kira-kira seperti itu Pak Luli, berkaitan dengan apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian pencapaian coaching Pak Luli besok pagi. Untuk selanjutnya Pak Luli, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan, rubrik penilaian. Untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan mungkin Pak Fatul, seperti apa gambarannya secara umum Pak Fatul? Secara garis besar, langkah-langkahnya adalah pra-supervisi, Jadi seperti ini, saat ini yang kita lakukan, kemudian besok Pak Luli supervisi atau observasi tersebut bersama Bu Marsia selaku coachee, kemudian nanti dilakukan pasca Luli dan Bu Marsia laksanakan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup Bapak. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mohon maaf Pak Luli, dalam proses coaching besok itu, potensi coaching apa yang ingin Pak Luli kembangkan besok? Ya, baik Pak Fatul. Untuk simulasi besok coaching, saya ingin fokus ke kompetensi inti coaching Bapak. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Oke. Ya, berkaitan dengan kompetensi coaching yang sudah tadi Pak Luli sebut, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik diobservasi? Ya. Nanti saya minta tolong Pak Fatul mengobservasi saya di bagian mendengarkan aktif Pak. Ya, saya kali ini ingin lebih paham, lebih belajar lagi, mendalam lagi tentang mendengarkan aktif. Seperti itu Pak. Berkaitan dengan tersebut, indikator ketercapaiannya apa nanti? Ya, apa ya, mungkin ketika mendengarkan aktif, pertama fokus mungkin ya Pak. Fokus, kita sebagai coach itu berusaha tetap fokus
dengan apa yang dikatakan oleh coach kita ya. Itu mungkin pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk menyimak dan memahami keseluruhan makna. Bahkan kalau bisa kita juga mengetahui apa yang belum terucap. Artinya kita bisa memprediksi, membuat pertanyaan berbobot nantinya kan. Gunanya kan seperti itu. Kemudian yang ini yang penting, saya berharap nanti saya bisa terbebas dari asumsi. Jadi asumsi, melabeli, judgement, dan asosiasi. Seperti itu Pak Fatul. Terima kasih Pak Luli, sudah saya tangkap dan saya catat. Saya rasa cukup percakapan kita. Sampai ketemu besok Pak Luli. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Luli. Selamat siang Bu Marsia. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Luli. Gimana kabarnya Pak Luli? Baik juga Bu, alhamdulillah. Ada apa nih Bu Marsia, tiba-tiba kok minta bertemu, mau ngomong dengan saya ini? Iya nih Pak Luli, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Pak Luli. Kira-kira Pak Luli ada waktu apa tidak Pak? Oh ya, silakan Bu. Kebetulan saya sedang jam istirahat nih Bu. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Bu Marsia nih? Begini Pak Luli, di sekolah saya itu banyak sekali sampah yang berserakan di mana-mana, terutama itu sedotan dan juga bekas-bekas minuman gelas itu banyak sekali yang berserakan. Padahal saya sudah membuat jadwal piket Pak, tapi tetap saja masih berserakan. Oh, ya 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 ya. Dari percakapan ini apa yang ingin Bu Marsia dapatkan sebetulnya? Saya pinginnya sih sampah-sampah yang berserakan di sekolah saya itu bisa dimanfaatkan dan juga sekolah saya itu bisa menjadi bersih Pak Luli. Oke, baik Bu. Dari yang disampaikan Bu Marsia, apa yang menyebabkan sampah di sekolah berserakan Ibu? Mungkin karena kesadaran tentang kebersihan di lingkungan dan juga anak-anak itu terlalu banyak jajan ya Pak ya, jadinya sampahnya itu banyak sekali. Ya ya ya. Kalau seperti itu, apa yang akan Bu Marsia lakukan Ibu? Mungkin pertama saya akan mengajak anak-anak untuk mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menyortirnya sampah yang bisa dimanfaatkan dan sampah yang tidak dimanfaatkan gitu Pak. Baik. Terus apa nih langkah selanjutnya yang akan dilakukan Bu Marsia? Saya akan membuat hasil karya dari sampah itu dan saya juga ingin membuat pameran Pak dari hasil karya yang sudah dibuat oleh anak-anak itu pada akhir semester, tepatnya pada saat pengambilan rapot, sehingga mereka itu merasa bangga dan juga senang karena kerajinan atau hasil karya mereka itu bisa dilihat oleh orang tua mereka. Wah, menarik Bu. Pasti anak-anak senang ini. Jadi Bu Marsia akan membuat sampah di sekolah menjadi sebuah kerajinan dan nantinya akan membuat pameran hasil karya anak. Seperti itu ya Bu? Iya, betul Pak. Ya. Oke Bu Marsia. Terus adakah gagasan lain agar sampah di sekolah itu tidak berserakan lagi Bu? Ada sih Pak, mungkin saya akan meminta kepada orang tua murid agar mereka itu tidak lagi membawa jajan ke sekolah, tapi mereka itu membawa bekal makanan dari rumah dan juga minuman dari rumah agar sampah-sampah di sekolah itu bisa terkurangi. Oke, begitu ya Bu ya, keren Bu. Terus untuk pembuatan karya sendiri Bu,
teknisnya seperti apa, Bu? Saya akan mencari referensi mungkin di YouTube, Pak, tentang cara pembuatan kerajinan dan juga hasil karya dari bahan bekas. Kemudian saya akan menayangkannya pada anak-anak agar mereka bisa memilih kerajinan mana yang mereka akan buat dan juga yang menarik bagi mereka. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Apa indikatornya kalau sampah di sekolah itu sudah tidak berserakan dan bisa dimanfaatkan, Ibu? Mungkin tandanya ya kalau keadaan sekolah itu sudah menjadi bersih dan juga tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di sekolah, terus juga sudah dibuat berbagai macam kerajinan dari bahan bekas tersebut, Pak. Oke. Sekolah sudah bersih dan sampah sudah dibuat kerajinan. Adakah yang akan membantu Bu Marsia dalam melakukan program ini, Bu? Tentunya dalam melakukan program ini saya tidak bisa sendiri, Pak. Jadi saya harus berkolaborasi dengan rekan guru, dengan wali murid, dan juga tentunya dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Wah, luar biasa, Bu. Keren. Terus apa nih yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Saya mungkin akan ini Pak, berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga rekan guru di sekolah saya untuk membuat program tersebut. Selanjutnya saya akan mulai menyortir sampah-sampah tersebut dengan anak-anak dan membuat kerajinannya bersama mereka. Oke, Bu. Kapan, Bu, kira-kira Bu Marsia akan melakukan program ini, Bu? Oh, mungkin minggu depan kali ya Pak ya, lebih cepat lebih baik ya, agar permasalahan sampah yang ada di sekolah itu bisa diatasi begitu Pak. Baik, Bu. Dari percakapan ini, apa yang dapat Ibu simpulkan, Ibu? Saya merasa lebih lega dan juga saya lebih bisa berbagi dengan Pak Luli, sudah menyampaikannya unek-unek saya sama Pak Luli, dan sekarang saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu yang pertama saya akan mengajak anak-anak untuk mengumpulkan sampah dan menyortirnya, kemudian membuat kerajinan, dan nantinya akan saya buat pameran. Yang kedua, saya akan meminta wali murid untuk membawakan bekal makanan buatan mereka sendiri dan membawa minuman dengan botol mereka sendiri. Oke. Minggu depan kita misal ketemu lagi bisa ya, Bu, untuk mengetahui apakah Bu Marsia sudah berhasil menjalankan program ini? Oke, siap Pak Luli. Minggu depan kita ketemu lagi. Nanti Pak Luli saya hubungi. Terima kasih Pak Luli atas waktunya. Oke, Bu, sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak Luli. Selamat siang Pak Luli. Selamat siang Pak Fatul. Alhamdulillah, tadi saya sudah menyimak proses coaching Marsia, luar biasa, keren. Sedikit Pak Luli, saya ingin kembali bersakap-sakap dengan Pak Luli. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum Pak Luli melaksanakan coaching dengan Ibu Marsia, saya sudah menunjukkan beberapa adalah indikator pencapaian pengembangan diri. Nah, Pak Luli, setelah percakapan coaching tersebut, apa yang sudah Pak Luli lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Baik Pak Fatul, setelah saya melakukan coaching tadi, saya sudah mencoba berusaha untuk terus menyimak uji
sehingga saya bisa memahami keseluruhan makna yang sudah disampaikan oleh Guci. Saya juga berusaha untuk senantiasa tidak mengasumsi, kemudian melabeli atau judgement, dan mengasosiasi seperti itu. Kalaupun tadi mungkin muncul rasa-rasa perasaan untuk mengasumsi, berasosiasi, saya kemudian langsung membuat konfirmasi dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, terima kasih. Seperti mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan tentang percakapan coaching sudah Pak Luli tadi laksanakan. Secara keseluruhan sudah bagus, Pak Luli sudah sesuai, sudah bisa Pak Luli bangun dengan baik, mendengarkan aktif Pak Luli juga dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Guci. Saya catat beberapa kali sudah mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot. Apa nih kompetensi yang ingin Pak Luli kembangkan lagi untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya saya merasa masih perlu mengembangkan kompetensi inti coaching, khususnya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Fatul. Nanti mungkin minta tolong kembali kepada Pak Fatul, bisa mengobservasi saya, membantu mengobservasi saya, seperti itu. Oke, terima kasih Luli, dan semua nanti bisa mengembangkan prinsip-prinsip atau kompetensi coaching dengan baik. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.